Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Beberapa waktu lalu, nih media sosial diramaikan dengan adanya dua orang kakak beradik yang berhasil meraih puluhan prestasi di ajang internasional di bidang matematika dan sains. Kita lihat informasinya, pemirsa. People die each year due to extreme weathers. Since more than 10% of global deaths. And by year 2100, to rise. Pemirsa, dua kakak beradik ini bernama Mishka Aoki berumur 12 tahun dan Devon K. Enzo berumur 11 tahun. Mereka berdua berhasil mendapatkan lebih dari 33 kali medali di ajang internasional di bidang matematika dan sains. Mishka dan Devon juga tercatat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional saat mendapat medali di Olimpiade Matematika Internasional 2021. Pada ajang tersebut, sang adik Devon mendapat diamond medal, sementara sang kakak berhasil merebut medali silver. Selain menonjol dari sisi akademis, Mishka dan Devon juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu dan juga persoalan lingkungan, pemirsa. Mereka berdua berkolaborasi dengan selebriti Hollywood Lexi Rabe, pemeran Morgan Stark, anak dari Iron Man di film Avengers Endgame, menyuarakan pentingnya mengatasi perubahan iklim dunia. 5 million people die each year due to extreme weathers. This is more than 10% of global deaths. And by year 2100, Wow, luar biasa sekali ya prestasinya, dan kedua kakak beradik ini memang patut kita apresiasi karena selain pintar di akademis hingga mengharumkan nama bangsa, mereka juga peduli terhadap isu lingkungan. Lalu pemirsa, sejak kapan ya Mishka Aoki dan Devon K. Enzo ini mulai meminati matematika hingga bisa berprestasi, dan kenapa nih mereka berdua juga begitu peduli dengan lingkungan? Langsung saja kita akan tanyakan kepada mereka berdua yang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan televideo. Selamat pagi Mishka dan Devon. Selamat pagi Kak Gading, apa kabar? Baik, gimana kabar kalian? Sehat ya? Aduh, senang sekali dan bangga sekali deh. Kita baik dan sehat, terima kasih. Ya, semoga selalu sehat. Kita bangga dengan prestasi kalian. Tapi aku mau tanya dulu nih, total prestasi, medali, Olimpiade Matematika and Science, ini berapa yang sudah kalian raih sejauh ini? Untuk prestasi yang kita berdua sudah dapatkan, kita sudah mendapatkan 33 medali di tahun 2020 ini saja. Prestasi-prestasi yang diraih dari mengikuti Olimpiade Matematika dan juga Sains Olimpiade Internasional adalah seperti WMI, AIMO, American Math Olympiad, terus ada IMO, terus ada Bada Science Competition, terus ada CIMOC, dan juga banyak lain-lainnya. Oke, jadi tahun ini saja 33 ya, tapi kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya tuh berarti berapa tuh? Puluhan? Ratusan? We're not sure yet because we don't count how many medals we have for a lifetime. Tapi for the year 2021, we got 33 medals. Wow, I'm so proud. Tapi Devon sama Mishka, sebenarnya ketertarikan kalian terhadap matematika dan sains itu sejak kapan sih? Kita berdua suka matematika memang sudah dari kecil ya. Mungkin dari kelas 3 atau 4 SD. Saya sih suka matematika karena matematika itu menantang ya. Dan dengan belajar matematika kita kan juga belajar logika dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk our daily life. Dan juga kan matematika itu kan ilmu yang pasti ya. Jadi kalau misalnya 4 tambah 4 itu sama dengan 8 ya memang selalu pasti 8 jawabannya. It's clear gitu, benar atau salah. Banyak yang nanya buat apa sih kita belajar matematika? Memang akan kepake gitu di hidup kita. Sebenarnya dengan matematika kita banyak hal ya yang kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita menjadi arsitek misalnya atau seorang insinyur atau accountant, matematika sangat berguna gitu untuk many things in our life. Ya, matematika sangat berguna bagi kehidupan kita ya, dan akan berdampak juga di daily life kalian nanti ke depannya, apalagi cita-cita kalian juga pasti sangat tinggi. Nah, ngomong-ngomong cita-cita nih, aku udah mention cita-citanya apa sih? Udah jadi pemenang Olimpiade nih sekian banyak.
Kalau untuk saya, karena saya enjoy math ya, jadi maybe seperti yang saya selalu bilang, I want to own my tech company kayak Elon Musk gitu. Kalau untuk saya, karena saya sangat suka desain ya, specifically multimedia dan juga creating motivational and also inspiring video. Tapi my cita-cita adalah untuk be a lawyer ya, especially because I really love public speaking and also learning about strategy. Oke, mudah-mudahan cita-cita kalian semua tercapai ya dengan prestasi yang kalian dapatkan selama ini, juga semoga membantu kalian menggapai cita-cita. Nah, tapi kalau bicara soal belajar matematika nih, kebanyakan anak-anak kan sulit gitu ya untuk belajar matematika, atau sebagian besar memang agak kesulitan. Tapi kalau kalian ada nggak sih trik-trik khusus cara belajar kalian terhadap matematika supaya matematika dan sains ini fun gitu belajarnya? Seperti apa sih? Ya, sebenarnya tidak ada cara yang khusus ya untuk kita belajar. Kebanyakan kita mungkin harus sering-sering mengerjakan latihan-latihan soal saja. Jadi mungkin bisa mengerjakan soal dari buku latihan atau cari di internet gitu, pas paper dari lomba-lomba online, olimpiade gitu. Biasa dari belajar from these past papers begini, kita kan learn something new dari situ. Selain kita bisa menghitung dengan cepat, kita juga bisa belajar topik yang mungkin belum diajarkan gitu di sekolah. Terkadang kita juga suka nonton YouTube video ya, video yang mengajarkan tentang matematika. Jadi untuk cara belajar nggak ada ya batasannya. Semakin kita giat belajar ya kita akan semakin belajar banyak dari pengalaman kita. Oke, jadi kalian juga memaksimalkan berbagai platform ya untuk media belajar kalian, bahkan juga menonton video-video pemecah teka-teki matematika gitu ya. Tapi aku mau tanya, kalian tuh punya hobi nggak sih? Kadang kan ada pikiran ya dari orang-orang ketika anak-anak yang rajin belajar, yang berprestasi secara akademis tapi nggak punya hobi atau terlalu strict untuk belajar. Kalau kalian gimana? Punya hobi nggak? Kalau untuk kita kan it's also important ya to spend sometimes also having fun. Jadi kalau untuk saya, hobi saya adalah to do tennis, once in a while. Tapi ya karena memang ada corona ini ya, COVID-19, jadi kegiatan tenis saya juga berkurang. Kalau untuk saya, like I said before, saya kan suka desain ya, especially multimedia and also graphic design. And I actually also enjoy making motivational and encouraging videos. I see. Jadi harus memang seimbang ya antara belajar secara akademis dan juga hobi. Nah, aku pengen tanya deh, dengan prestasi kalian yang segudang ini, kalian pernah gagal nggak sih? Pernah nggak Olimpiade gagal? Terus gimana kalian menghadapinya? Kalau kita nggak pernah takut ya kalau misalnya sampai gagal, karena kita tahu kalau kita gagal kita harus bangkit dan berjuang, berusaha lagi gitu. Justru kan dari kegagalan bisa jadi suatu dorongan gitu untuk kita tuh push ourselves, memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik dan menantang kita untuk jadi yang lebih baik. Untungnya kebetulan ya recently kita belum pernah kalah ya, maybe it's more like kita accept untuk dapat medali gold jadi dapat silver, tapi ternyata kita hanya ya seperti yang saya bilang tadi menangnya silver doang, jadi ya mungkin seperti itu doang. Tentunya kalau kita gagal ya pasti ada rasa kecewa ya, sedih atau disappointed. Tapi I think it is actually okay ya untuk kita terkadang merasa kecewa. Tapi yang paling penting setelah kegagalan kita harus bisa untuk bangkit lagi dan berusaha lagi yang lebih baik. Sebagai anak, sebagai pelajar, kita nggak boleh gampang nyerah. We should never give up. Yes, you have to be brave ya, jangan takut gagal, dan ketika gagal itu adalah hal yang biasa. Jangan pernah menyerah, kita harus bangkit lagi. Nah, aku dengar-dengar nih Devon dan juga Mishka itu bukan hanya berprestasi di akademis tapi juga bagaimana kalian perhatian atau concern terhadap lingkungan. Apa aja sih yang kalian lakukan untuk kampanye terkait dengan isu lingkungan ini?
Iya betul. Jadi memang awal mulanya karena memang sejak sudah lama di sekolah ya kita diperkenalkan banyak ya dengan hal-hal yang related to problem-problem yang ada di dunia ini. In relation to SDG, Sustainable Development Goal. Jadi memang sejak kita kecil kita sudah familiar gitu dengan problem seperti water pollution, how plastic harm our world, air pollution, bagaimana air pollution mostly caused by greenhouse gases, deforestation, cepatnya industrial growth, dan juga banyak yang lain-lainnya. Dan kebetulan menjelang konferensi perubahan iklim PBB COP ke-26 di Glasgow, akhir bulan ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengajak kolaborasi dengan Lexi Rabe, pemeran dari Putri Iron Man dalam movie Avengers Endgame, untuk bersama-sama membuat video campaign di mana kami menghimbau dan mengajak semua anak-anak generasi muda seluruh dunia dan masyarakat Indonesia untuk mulai peduli dengan lingkungan. Kita mengajak seseorang yang tentunya seorang public figure ya, yang bisa memberi pengaruh ke sangat banyak orang, supaya pesan dan juga kesan kami bisa mencapai cakupan yang sangat luas. So, the more people watch the video, the better, right? Karena akan makin banyak orang yang mendengar himbauan dari kami dan semoga hal ini bisa memberikan suatu perubahan di dunia ini. No matter how small it is always something. Karena kita percaya bahwa suatu tindakan walaupun itu besar ataupun kecil akan bisa mempengaruhi sesuatu yang besar nantinya. Wah, luar biasa ya, kesempatan yang sangat langka bisa ikut berpartisipasi di konferensi perubahan iklim PBB dan kalian mewakili Indonesia untuk bicara soal perubahan iklim. Semoga juga adik-adik, semoga juga semua pemirsa Metro TV ini bisa mendengar suara dari kalian terkait dengan perubahan iklim dan seperti apa kita harus menjaga lingkungan kita. Terima kasih Mishka dan Devon sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu dan semoga kalian terus bisa menebar inspirasi untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Gadis. Dah. Bye.